Selamat pagi Mbak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kalista selaku konselor yang akan mendampingi sesi konseling Mbak pada hari ini. Sebelumnya boleh saya panggil dengan Mbak siapa? Mungkin bisa dipanggil Mbak Queen aja. Oh, oke Mbak Bruna. Oke, kira-kira pada sesi konsultasi hari ini itu Mbak Bruna apa nih yang mau dikonsultasikan? Jadi gini, saya tuh hari ini kayak sering suka pusing gitu, terus gampang capek juga. Terus kadang tuh saya tuh suka, misal lagi berdiri itu tiba-tiba black out gitu, dan mata-mata suka pusing terus tiba-tiba black out gitu. Em, Kalau menurut Mbak sendiri tuh ada nggak sih kepikiran kira-kira dari gejala yang tadi Mbak alamin itu penyebabnya apa gitu? Kepikiran nggak? Mikirnya sih biasanya, maksudnya pikirnya sih awalnya tuh pikirannya cuma kecapean aja, soalnya kayak aktivitasnya lagi banyak gitu. Cuman kok waktu kemarin tuh sempat mau ikut donor darah, tapi ternyata tuh waktu check up tuh nggak boleh ikut donor darahnya, katanya karena HB-nya tuh rendah gitu Mbak. Jadi mungkin kayaknya sih ada anemia gitu sih Mbak. Waktu itu Mbaknya Mbaknya sendiri penyakitnya seperti Saya sendiri mahasiswa. manusia gitu. Jadi pas di negara ketahuan ternyata rendah juga jadi. Emang kalau dilihat dari gejala-gejala yang disebutin kayak gampang capek, terus habis itu juga pas begitu langsung black out sama pengecekan kadar hemoglobinnya ternyata rendah, memang memungkinkan sekali sih Mbak kalau Mbak Tuna ini mengalami anemia. Kalau setelah tahu nih, tapi kan Mbak Tuna tahu sendiri ya kalau ternyata mengalami anemia. Perasaan dari Mbak Tuna sendiri seperti apa ya setelah tahu? Awalnya sih kayak kaget gitu ya, oleh kaget gitu terus tuh tapi agak lega juga karena jadi tahu ternyata oh ada anemia gitu, jadi udah lebih tahu gitu, dan akhirnya sekarang tuh mutusin buat ngelakuin konseling gitu biar lebih paham lagi gitu. Jadi alasan karena ikut konseling itu karena mau mengatasi anemia aja. Baik, kalau gitu boleh diceritain nih Mbak Puna, kira-kira pola makan Mbak Puna sehari-hari ini tuh seperti apa ya? Biasanya sehari-hari sih makannya 2 kali sehari, cuman saya tuh jarang konsumsi sayur sama daging gitu. Dua kali seharinya itu setiap hari atau kayak gimana? Kadang sih kalau, tapi kadang suka lupa gitu, jadi kadang nggak 2 kali sehari juga sih. Pokoknya paling banyak dua kali Iya. sehari. Terus jarang makan sayur sama daging. Kira-kira kenapa tuh Mbak kok kalau makannya kayak gitu? Soalnya saya tuh kebetulan kurang suka sama sayur gitu, jadi saya kalau makan tuh jarang banget pakai sayur. Terus kalau buat daging sendiri tuh saya jarang karena kebetulan lagi hemat-hemat juga, jadi saya mengurangi gitu. Jadi tadi untuk alasannya kenapa nggak suka nggak makan sayur itu karena nggak suka, terus untuk berhemat juga ya karena makanya nggak makan daging. Baik, kalau untuk aktivitas fisiknya sendiri dari Mbak Pina ini sehari-harinya seperti apa ya Bu? Kalau sehari sih kuliah biasa ya, biasa. Terus biasa habis kuliah tuh nugas di perpus, terus kadang juga uh, nugas juga di kos sih, jadi lebih sering rebahan dan duduk sih seharian. Jadi kurang aktivitas fisiknya. Kalau olahraga gitu sering. Jarang sih kalau olahraga, soalnya biasanya kan dari kos ke kampus itu naik ojol biasanya. Jadi jalannya tuh nggak cukup banyak gitu, kayak cuma dari lobi ke kelas, terus kelas ke perpus gitu sih. Jadi nggak banyak jalannya. Jadi eh, kurang aktivitas juga ya, jadi olahraganya itu masih belum gitu ya jadi. Terus juga ini mbak apa, kan saya juga lagi skripsian, jadi sibuk gitu. Nggak Jadi ada waktu iya gitu ya. kurang ada waktunya buat berolahraga gitu. Kira-kira dari yang tadi udah diceritain nih dari sama Mbak Vina tentang pola makannya, terus juga aktivitasnya yang eh, jarang berolahraga itu, Mbak Vina merasa nggak sih ada hubungan gitu antara kebiasaan tadi dengan keluhan-keluhan yang dirasakan Mbak Vina gitu, akhirnya menyebabkan Mbak Vina ini mengalami anemia. Waktu itu sih waktu yang pas Mira ada anemia itu sebenarnya udah sempat baca-baca dikit gitu di jurnal, di berita gitu. Kayaknya sih kemungkinan dari semasa baca itu
rata-rata kayak bilangnya kurang asupan bergizi aja sih sama aktivitasnya tadi masih kurang. Ada hubungannya gitu ya Iya ada sama hubungannya. akhirnya Jadi menyebabkan. anemia. Jadi emang berat banget sih Mbak, dari tadi yang udah kita diskusiin itu, pola makan yang kurang bergizi itu akhirnya nanti bisa menyebabkan resiko defisiensi zat besi gitu. Karena anemia ini kan paling sering disebabkannya itu karena kurang zat besi ya Mbak. Terus asupan makanan kurang itu akhirnya nggak bisa nih mencukupi kebutuhan zat besi, protein, vitamin C yang dibutuhin sama butuhnya Mbak sama badannya Mbak Vina. Akhirnya badannya Mbak Vina sendiri itu juga kesusahan nih buat memproduksi hemoglobin. Akhirnya makanya berakhirnya di anemia. Lalu aktivitas yang minim itu juga mempengaruhi juga gitu ke keadaan tersebut. Baik, kalau karena Mbak Vina udah tahu nih gitu kan ya penyebabnya apa, terus kira-kira untuk kedepannya Mbak Vina udah mulai terpikirkan gitu kebijakan apa sih yang sekiranya bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Mungkin sih ya merubah pola makan dan pola aktivitas gitu kali ya Mbak, karena dilihat dari keseharian tuh kayaknya dua hal itu tuh yang paling menonjol gitu, yang masih kurang banget gitu. Harus diperbaiki gitu. Iya. Emang benar banget sih Mbak, itu bisa jadi uh, titik perubahannya gitu di situ. Nah untuk minggu ini gitu ya supaya perubahannya itu nggak terlalu drastis gitu kan ya, kita mulai dulu Mbak dari langkah-langkah kecil dulu gitu. Kira-kira dari Mbak Vina ada saran nggak apa sih perubahan kecil yang paling mudah nih buat Mbak Vina lakuin di minggu ini, jadi biar terbiasa dulu baru nanti kita naik perlahan. Mungkin kalau mulai mungkin dari makannya kali ya, karena mungkin yang paling mudah gitu ya mungkin. Jadi mungkin bakalan coba buat nyoba makan sayur gitu, dan mungkin nambah asupan kayak tempe atau daging atau potong-potong gitu. Mungkin itu sih, sama aktivitas fisiknya mungkin diluangin waktu buat berolahraga. Jadi Mbak Vina merasa mampu buat ini ya menambah frekuensi makannya mungkin ya, jadi konsisten dibiasakan 3 kali sehari gitu, disempat-sempatkan gitulah. Mungkin kalau saran dari saya Mbak Vina bisa setting pengingat gitu di jam-jam makan, jadi biar nggak lupa kapan harus makannya gitu. Terus juga mulai eksplor di bahan-bahan makanan yang belum pernah dicoba, lauk-lauknya mungkin ya. Kalau gampangannya sih mungkin bisa ke warteg terdekat juga itu sih. Ini biasanya banyak ya. Jadi kalau misal kesusahan buat masak sendiri dulu gitu bisa ke warteg. Tapi kalau misal Mbak Vina suka masak bisa mulai belanja terus ngelakuin meal prep. Jadi kalau udah disiapin gitu dari awal, nanti pas udah kayak pas mau makan jadi tinggal nganget-ngangetin doang atau kayak tinggal masak-masak dikit lah kayak gitu. Kalau itu mungkin sanggup ya bisa. Insya Allah saya sanggup sih, mungkin coba untuk mulai berubah kali ya. Kalau aktivitasnya sendiri juga jangan yang langsung drastis kayak lari gitu ya, mungkin dibiasain jalannya aja gitu dari perasaan. Kalau jauh banget ya mungkin Gojeknya bisa turun tahan jalan itu ya Mbak, kayak pokoknya memperbanyak aja lah. Baik, karena kayaknya kita berdua udah deal gitu ya sama target yang harus dicapai minggu ini. Semoga Mbak Vina bisa melakukannya dengan baik ya di minggu ini. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin minggu depan akan kita evaluasi lagi. Dan kalau misalnya dari Mbak Vina udah bisa konsisten nih, udah bisa melakukannya dengan baik, nanti baru kita naik ke perubahan selanjutnya. Tapi mungkin dari Mbak Vina ada pertanyaan lagi? Mungkin belum ada sih, mungkin nanti kita lihat aja untuk kedepannya apakah ada perubahan yang terjadi gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kendala-kendala selama melakukan perubahan juga bisa dicatat aja gitu, nanti kita diskusikan dulu. Terima kasih Mbak Vina sebelumnya untuk hari ini sudah kooperatif juga. Terima kasih Mbak udah melakukan